fikih. Salam dari mana? Pemahaman ulama atas Quran, Sunnah. Fatwa. Jawaban seorang mufti. Jawaban di atas pertanyaan mustahil. Fikih ini seorang fakih wajib paham metodologi istihad yang disebut dengan usul fikih. Wajib paham istihad usul fikih. Fatwa wajib paham realitas sosial. Karena fatwa itu munculnya dari realitas sosial. Kalau fikih munculnya dari pemahaman ini, berbeda kan? Satu munculnya dari teks, satu munculnya dari konteks. Kalau ini mestinya itu bergandengan tangan dengan Umar sehingga mengikat. Mestinya zaman dulu seperti itu. Zaman Islam masih menjadi satu kesatuan negara. Kalau sekarang sebagian hukum Islam mengikat karena sudah menjadi hukum positif. Jadi kalau ada benar keluarga, terkait waris, terkait wakaf dan sebagainya, silakan ke pengadilan agama nanti kasih hukum fikih yang sudah mengikat itu. Tapi ada yang belum. Tapi ini juga nanti macam-macam ya nanti. Kalau yang ini tidak mengikat karena dia berdasarkan pada realitas. Kebudayaan Sakofi. Nah, kebudayaan ini di seorang mustahil itu harus melihat budaya itu apa? Hasil karya sastra apa macam-macam yang dihasilkan manusia itu budaya. Seorang fakih harus paham itu. Seorang mustahil harus paham baik budaya pada zaman Rasul atau budaya pada masa sekarang. Kalau tidak nanti bisa salah dalam memahami nas. Contoh di dalam ayat ketiga. Kalau tradisi zaman Rasulullah SAW, seorang suami mengatakan pada istrinya, "Anti alayya kawahriku." Itu tradisi. Wahai istriku, kamu ini bagikan punggung. Ini bahasa Arab, bahasa Indonesia sudah ada rasa ininya, ada rasa berpikir. Bahasa kita terjemahkan aja gini lah. Pulang kamu ke orang kamu, mulai menonton mertua, mulai orang kamu. Jadi istilah anti alayya kawahriku itu maksudnya talak. Jadi kalau ada suami mengatakan istrinya pada waktu itu, kamu kayak ibu saya sudah cerai. Gitu. Pernah terjadi pada zaman Rasul, ini sejak zaman jahiliyah. Kemudian zaman Rasul ada yang mengatakan demikian ke istrinya, anti alayya kawahriku. Istrinya bingung, ini hukum Islamnya apa ya? Ini belum turun ayat apakah masih seperti dulu akhirnya cerai atau tidak? Dia masih tinggal serumah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, karena waktu mengatakan demikian suaminya marah. Waktu marahan akhirnya muncul ucapan di alayya kawahriku, kayak ibu aja. Marah lagi marah. Akhirnya hari ketiga udah baikan, yuk dulu bareng yuk. Ngajak dulu bareng. Istrinya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ini kemarin Musa mengatakan saya seperti ibu. Kalau orang masyarakat jahiliyah itu kan tidak hanya cerai, jangan-jangan kita sudah cerai. Akhirnya nanti dulu saya tak tanya Rasulullah dulu, kan gitu. Tanya Rasulullah sudah tahu, tunggu besok
iya kalau Allah ngasih wahyu kalau enggak poso aja gitu. Nah gitu baru muncul alat ayat dilihat statusnya dia tidak cerai tapi harus membayar denda memerdekakan budak kan gitu. Nah ini sosial pada waktu itu apakah dia bisa dikiaskan sekarang? Tidak bisa. Maka sebagian sering saya melihat di meme, di Facebook sering banget mengatakan begini, hati-hati jangan mengatakan kepada istri Anda bunda atau ibu atau umi karena Anda sudah menceritakan istri Anda. Oh ini gak punya budaya ini. Nek Muhammad yang mesti orang kenapa bakal ngomong itu pasti dibawa mati ya. Kenapa Muhammad kayak gitu langsung lah ini masalah dia tuh pada waktu itu sosiologi budaya orang Arab bukan orang Indonesia. Nah orang Indonesia mungkin budaya di sebagian daerah mulai ngomong pulang ke orang kamu. Nah artinya contohnya mungkin sebagian daerah kan gitu. Ya. Tapi kalau kita manggil istri kita bunda, umi, nggak ada masalah. Biung, silakan saja. Itu kan budaya-budaya kita. Jangan budaya Arab itu. Di Arab saja sekarang dia udah ada. Di Mesir, di Saudi dan ada dia. Karena orang udah tidak menggunakan lagi istilah itu. Nah, inilah pentingnya memahami budaya, baik budaya Arab pada waktu itu atau budaya kita saat ini. Contoh lain seperti yang disampaikan sama dari Ustaz Muhammad tadi terkait sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW atau dilakukan oleh Rasulullah SAW atau disetujui oleh Rasulullah. Ini namanya sunnah. Maka ada sunnah qauliyah, fi'liyah, takdiriyah. Perkataan, perbuatan, persetujuan. Ini namanya sunnah. Kalau Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu didasari dengan niat. Ini perkataan. Ini namanya sunnah qauliyah. Kalau ada sahabat yang mengatakan, oh saya melihat Rasul itu rambutnya segini, berarti itu sunnah karena Rasul melakukan rambutnya panjang sebahu. Itu sunnah. Atau persetujuan ada Bilal ini habis wudu langsung sholat sunnah. Rasul waktu itu belum pernah mensyariatkan, maksudnya dalam artian dia belum pernah mensyariatkan itu, tapi Bilal harus sholat. Tiba-tiba Rasul ketemu Bilal bertanya, Bilal, kamu itu punya amalan apa ya? Saya kok mendengar tagline sendal kamu itu jalan-jalan surga. Amalan apa ya Bilal? Kata Bilal, saya itu kalau habis wudu langsung sholat sunnah. Nah, berarti ini Rasul setuju. Oh nggak apa-apa, silahkan kerjakan. Kalau nggak setuju, oh jangan. Berarti haram itu. Berarti setuju, nggak apa-apa. Bahkan tagline-nya disebutkan kebenaran. Jadi takriri. Pernah ada yang sholat sujud, sami Allahu liman hamidah, ada jawab Rabbana wa lakal hamd. Jawab Rabbana wa lakal hamd. Habis salat langsung melihat ke jamaah. Tadi yang teriak Rabbana wa lakal hamd itu siapa ya? Waduh udah takut. Waduh salah ternyata. Salah peger. Tadi siapa ya yang jawab yang ngomong Rabbana wa lakal hamd itu salat ngomong siapa ya? Terus dua kali tanya. Terus meneng takut ke jamaah. Tadi saya melihat puluhan malaikat mendoakan dia memintakan ampun kepada Allah. Itu siapa? Baru langsung saya Rasulullah. Baru langsung. Nah ini Rasul setuju. Berarti namanya sunnah takriyah persetujuan. Pernah sahabat di Arab itu ada namanya dok. Dok itu mirip kadal, agak gede dikit, terus
Bahkan sampai Rasul ditawari, silakan bagi Rasul kalau mau bagi itu. Rasul melihat, enggak enggak mau Rasul, tapi enggak larang. Karena kalau haram masih dilarang. Jangan makan ini haram itu. Dibiarkan daripada sekali orang saya enggak mau gitu. Berarti institusi namanya. Semua sepakat oleh ulama Rasul bahwasanya sunnah itu adalah perkataan perbuatan persetujuan. Tapi yang namanya sunnah, apakah setiap sunnah itu pasti harus kita ikuti? Maka muncullah yang namanya sunnah itu ada yang mutaba'ah dan baru mutaba'ah. Sunnah wajib atau boleh diikuti, haram diikuti. Waduh, sunnah kok haram? Ini sunnah kok haram? Ada. Kok udah sesuatu diulangi dah. Sunnah yang wajib diikuti, sunnah itu kan saya sampaikan tadi perkataan perbuatan persetujuan. Yang namanya perkataan perbuatan persetujuan itu ada yang wajib diikuti, contohnya sholat. Sholat itu kan sunnah, kerja Rasul. Tapi itu wajib diikuti karena sudah ditetapkan oleh Al-Quran di sholat. Wajib harus. Kalau nggak sholat dosa. Puasa wajib diikuti. Ya, harus diikuti. Ada sunnah yang boleh diikuti. Sunnah yang boleh diikuti itu gimana? Boleh itu ada dua. Boleh kalau kita ikut berpahala, ada boleh kalau kita ikut itu biasa-biasa saja atau sebagian mubah. Yang kalau diikuti berpahala, misal sholat 2 rakaat sebelum subuh, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Nah ini kalau kita ikuti kita berpahala. Ada yang mubah diikuti, artinya kalau ikut silakan dan silakan. Ini sunnah yang terkait dengan tradisi. Misal Rasul pakai jubah, jubah itu tradisi Arab. Karena Abu Jahal juga pakai jubah. Jadi kalau saya pakai jubah, ya sunnah. Kenapa? Ya, Rasul kan pernah pakai jubah, tapi ini sunnah yang terkait dengan tradisi. Silakan pakai jubah, silakan ya. Rasul makan kurma pakai 3 jari. Kita makan kurma pakai 3 jari, silakan. Asal makan bakso jangan pakai 3 jari. Nah, semuanya mentang-mentang sunnah kan pakai 3 jari. Sop, bubur, bakso, pakai 3 jari gitu. Jadi nggak kontekstual gitu. Karena sunnah terkait dengan tradisi. Rasul itu dulu naik unta sama pakai kuda, ya pakai sunnah kita harus pakai unta, pakai kuda kemana-mana dari Trek sampai Gemawang mau ikut kajian tafsir beli kuda, naik kuda, ikut sunnah Rasul. Nah ini nggak kontekstual. Termasuk siwak. Siwak boleh pakai siwak kain Arab, tapi sekarang sudah ada sikat gigi. Maka pakai sikat gigi, pakai odol itu juga siwak. Sunnah. Jadi sunnah siwak itu ya bukan siwak, bukan kainnya itu, tapi membersihkan gigi itu. Kain itu hanya sekedar sarana. Maka sekarang pakai sikat itu sunnah pahala. Maka harus mengatakan kau lakukan asyukur kalau mati lah amal bisa kalau ini asyukur. Kalau sekiranya nggak memberatkan umatku, pokoknya tak wajibkan siwak sikat gigi setiap mau sholat. Pokoknya bermangan jempol. Waduh, orang sikat gigi orang gitu. Sunnah boleh diikuti karena dia terkait dengan tradisi Arab. Pakai jubah silakan, enggak silakan. Dengan tradisi Arab muda ya silakan aja. Tradisi kok. Atau itu budaya zaman dulu, budaya zaman sekarang sudah enggak. Contoh perang, Rasul zaman dulu perang yang pakai pedang, pakai panah, pakai tombak. Zaman sekarang di Palestina pakai pedang, tembak duluan, dibom set. Itu enggak Rasul setelahnya itu dulu ya pakai pedang, pakai tombak kita situ. Rasul sudah bilang al-ilmu awladakum al-ilmah wasibah wal furusa. Ajari anak-anak itu berenang, berkuda, memanah. Ya kita jihad harus pakai kuda, pakai panah. Entah.
begitu. Maka ini harus kontekstual, memahami hadis, memahami Quran gitu. Jangan kemudian letter-letter apa adanya. Yang kedua, ini ada sunnah yang haram diikuti. Sunnah kok haram? Ini terkait dengan khususiatul Rasul, kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Contohnya, Rasul dibolehkan menikah lebih dari 4. Rasul istrinya ada yang bilang 9, bilang 11. 9 kata-kata, wah sunnah yang tak nikah songo. Sunnah Rasul songo, saya betul songo. Siji ya, sudah mau stay kan maksudnya. Songo. Sementara rondo. Ya, ini kan justru yang Rasul itu yang nggak ada di sisi. Pondok apa? Lalu janda ya, ini haram karena ini khususnya Rasul, kekhususan. Jadi tidak semua sunnah itu ternyata harus diikuti atau baik diikuti. Ada yang haram diikuti karena ini bagian dari kekhususan Rasulullah SAW. Maka penting kita tahu kondisi sosial, memahami hadis itu, tahu tradisi, tahu kondisi. Kayaknya di bagian bawahnya itu juga disebutkan tentang hermeneutika. Untuk memahami ini termasuk digunakan, tetapi bukan untuk memahami Quran Sunnahnya ya, memahami konteks ini, sejarahnya, menarik sejarah masa lalu ke masa sekarang, itu menggunakan kajian hermeneutika itu baik, bagus. Tetapi untuk kajian teks Quran secara langsung kurang cocok, dan saya termasuk yang tidak sepakat akan saya mengkantor tulisan Allah yang terlalu menggunakan hermeneutika dalam buku saya sebenarnya membuka titik kebinekaan. Baik, karena sudah jam 10 lewat. Kurang lebih mohon maaf, sekiranya ada pertanyaan silakan sebelum kami tutup. Silakan. Waalaikumsalam. Tentang melaksanakan sholat menurut mutajilah dan sebelum yang diajukan oleh para sementara dari kajian tarjih dari buku tarjih di Muhammadiyah tidak mengajukan. Baik, justru yang digunakan pusat yang ditarjih justru yang dianjurkan itu mutajilah, yang tidak dianjurkan itu subuh yang dimaksudkan. Kalau mujahidah itu apa? Subuh boleh, zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, isya boleh. Menurut mendoakan rakyat balas Allahumma sholli mujahidina fi Palestin, Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma dammir al-yahud fa inna wa'daka wa'da ad-din, Allahumma shaqqi shamahum wa farriq jamahum wa zawil tawbatahum wa ja'al ghanimatan lil muslimin. Kita doakan. Saya biasanya kalau di terakhir saya itu jadi imam, umumnya itu kabeh. Bukan subuh, tapi saya pakai duit, harus kita doakan semua ini. Doakan. Bahkan saya buat salawat untuk Palestina. Walau mau ada kok salawatan, kan ada salat Maria, ada salat Munjiat, ya. Aku gak bisa salawat dhewe. Namanya salawat nidaul jihad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin yuthabitu bihi aqdama mujahidil Filistin wa yu'izu bihi al-Islam wa yu'li bihi al-muslimin wa yansuru bihi 'ala al-yahud a'da'aka a'da'adik wa yashtitu bihi syama'u wa yufarriqu bihi jam'a'u wa yufarriqu bihi tadbirahum wa yazuru
Saya buat sholat satu lagi, namanya Al-Qudsu Lana. Itu harapan saya supaya Allah kembalikan Al-Quds kepada kita, kita menang, kemudian kelak kita akan masuk ke Masjid Suci Al-Aqsa, kita kibarkan bendera kemenangan di Masjid Suci Al-Aqsa, kita sholat di Masjid Suci Al-Aqsa, kita bersihkan Masjid Suci Al-Aqsa dari najis-najisnya orang Yahudi, kita duduk bersinggung di sini membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatnya begini. Al-Qudsu lana tunadina wa sata'udu ilayna ya Rabbana narfa'u rayatana 'aliyatan fafaqatan fakhran lana wa li ummatina fakhran lana wa li ummatina nusalli fiha wa nudahhiruha min anjasil yahuda wa nusallimu ala khairil baraya ala khairil baraya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Muhammad ya salawatan. Salam dari salat dulu. Silakan pertanyaan kedua. Itu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya jelas. Yang pertama mengenai hadis takririah. Pernah kami baca itu terutama dalam fatwa mungkin bentuk pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah. Itu menjadi peristiwa ketika sahabat-sahabat belum diajarkan oleh Rasulullah, kemudian perbuatannya disetujui oleh Rasulullah, menjadi dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Artinya para sahabat melaksanakan sesuatu yang belum diperintahkan, kemudian akhirnya disetujui oleh Rasulullah. Pada waktu belum diperintahkan, itulah yang namanya bid'ah hasanah. Nah, kemudian pandangan kita seperti apa? Artinya dalam masalah bid'ah hasanah itu nanti juga disebutkan peristiwa-peristiwa tidak hanya pada para sahabat, tapi generasi tabi'in juga melaksanakan seperti itu, yang ternyata bid'ah hasanah sendiri itu berdasarkan pada nas-nas, artinya berlindung di bawah nas-nas syariah, kemudian menjadi suatu kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat, yang kemudian dikategorikan bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua, kami ingin bertanya mengenai misalnya perbedaan pandang mengenai penentuan Idul Fitri. Apakah di majelis takjim itu masuk pada fikih atau syariat atau masuk pada fatwa? Jadi mohon penjelasan. Terkait dengan bid'ah hasanah, saya ambil dari takjim itu. Bid'ah itu kalau menurut takjim sesuatu tambahan atau pengurangan dalam hukum syariat yang terkait dengan ibadah makhluk, itu saja. Tapi di fatwa ada yang berkait juga tentang bid'ah hasanah dari syariat. Di fatwanya disebutkan penunjukan dan lebar pendapat ulama tentang bid'ah hasanah, tapi di akhir tidak memberikan konklusi, tidak memberikan keputusan bahwa Muhammadiyah mengaku bid'ah hasanah atau tidak, itu tidak disebutkan. Cuma berbicara pada lebar pendapat ulama, tapi terakhir hanya mengatakan bahwa yang disebut bid'ah Muhammadiyah itu yang terkait dengan ibadah makhluk. Contoh, poso, Senin, Kamis, Ramadan itu kan sunnah wajib ya, puasa Ramadan wajib, Senin, Kamis sunnah, tambahin poso Ramadan, nah ini kan tambahin poso putih, poso pati kuning, wes, dan soal kuning. Jadi ini bid'ah. Ini menurut sekarang menurut ulama. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Iqtisad bahwa yang namanya bid'ah itu mayudahi al-ahkam asyariyah. Sesuatu perbuatan yang menyerupai hukum syariat, menyerupai. Maka Imam Syafi'i sudah cenderung ke sana bahwasanya kita itu terkait dengan ibadah menyerupai hukum syariat apa? Bisa ya tadi saya katakan puasa jelas menahan lapar minum sebagainya itu membuat puasa dewe mirip-mirip hukum syariat.
bid'ah. Sholat sudah jelas tata caranya. Gawe sholat dewe semedi. Kalau ngapain pagi sembahyang ngarep pengiran. Nah, semedi nggak boleh. Karena tata cara sholat sudah ada dalam hukum syariat. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurutnya, ma khalaqal Qur'an wa sunnah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu bid'ah. Quran Sunnah itu nanti mencakup dari khas. Kalau mau panjang lebar dalam usul ini, artinya segala sesuatu yang tidak ada cantolannya dari Al-Quran atau As-Sunnah, baik melalui dalil atau dalil khas, maka itu bid'ah. Sebenarnya agak rumit, maksudnya memahami itu perlu dulu, harus perlu pemahaman usul ini. Ada pendapat lain yang ini lebih mudah kita pahami. Pendapat lain, ma khalaqal Qur'an wa sunnah as-sahabah. Segala sesuatu yang tidak ada sandaran dari Quran, tidak ada sandaran dari Sunnah ataupun sahabat. Sholat tarawih dulu, nanti kita masuk fatwa. Dulu umat juga sholat dari harga kok. Berarti nggak bid'ah, ada sandaran dari sahabat umat. Sembahyang sholat Jumat ada kok pintu Rasul nggak pernah kerjain. Usman 2 kali kok ada, berarti ada campuran dari sahabat. Ini tuh, jadi bukan bid'ah. Dalilnya apa? Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, ada campurannya. Jadi apa-apa yang ada campurannya para khulafa boleh dikerjakan. Dan itu bukan bid'ah. Ada pendapat ketiga. Berapa tadi sudah kita gitu. Ma khalaqal Qur'an wa sunnah sahabat wa tabi'in. Pokoknya yang segala sesuatu kalau tidak ada campuran dari Quran, sunnah dengan sahabat, tabi'in atau tabi'in berarti bid'ah. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sahabat, maksudnya sahabat. Tsumma ladina yalunnahum tabi'in, tsumma ladina yalunnahum tabi'in. Kunut mau subuh pakai kunut bid'ah. Yang pakai kunut bid'ah ini Imam Syafi'i itu generasi tabi'in kok dibid'ahkan. Imam Syafi'i kan pakai kunut subuh. Itu generasi tabi'in. Oh, berarti enggak ada cantolannya gitu. Masa enggak pakai kunut subuh? Wah, Abu Hanifah enggak kunut subuh. Generasi tabi'in ada cantolannya. Kan itu. Ini ada yang, tapi ini enggak ada yang apa ya? Ada sesuatu yang aktual pendapat syar. Pendapat syar itu adalah pendapat ulama. Bisa jadi ada generasi tabi'in atau tabi'in bisa jadi. Tapi nyeleneh. Nyeleneh itu apa? Orang umum hadirin. Tapi itu ulama besar yang berpendapat. Makanya itu namanya pendapat besar. Nyeleneh tapi yang berpendapat ulama besar. Kalau dibilang mereka pokoknya ngomong ini kok ulama besar, kalau enggak kok iya. Contoh, imam sholat, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki semua, boleh nggak? Nggak boleh kan? Menurut kita, jumhur ulama ada pendapat besar, satu pendapat yang lain dari ulama besar zaman tabi'in atau tabi'in. Di antara siapa? Imam Muzani. Siapa Imam Muzani? Muridnya atau teman dekatnya Imam Syafi'i yang membawa mazhab Syafi'i, setelah Imam Syafi'i, Imam Muzani. Dia membolehkan. Imam Tabari, lebih maksud Tabari membolehkan. Nah, ini memang pendapat besar. Tapi ada cantolannya dari generasi tabi'in atau tabi'in. Berarti yang ini ketika ada perempuan jadi imam makmumnya laki-laki semua, kita nggak bisa mengatakan bid'ah ada cantolannya, tapi sesat. Malah pendapat gue yang menurut dulu. Bid'ah. Enggak sih ada cantolannya gitu. Maka ketika kita hendak membid'ahkan itu harus paham setiap pendapat ulama generasi tabi'in, tabi'in tetap paham baru ini bid'ah. Jadi kita gampang bikin bid'ah lagi gampang. Ada koridor, ada standar. Kalau hendak membaca tentang standar bid'ah bisa, kalau bahasa Arab bisa baca bukunya Imam Syafi'i dalam bukunya Al-I'tisam. Itu Imam Syafi'i khusus membahas tentang bid'ah. Imam Syafi'i bahkan kemudian membedakan antara bid'ah dengan yang namanya maslahah mursalah. Apa masalah mursalah? Masalah mursalah itu adalah persoalan yang belum pernah dilakukan Rasul, nggak pernah Rasul melakukan, tapi mengandung manfaat besar bagi manusia
Kalau kita buatkan berarti kan membuat hal baru, tapi itu masalah. Maka boleh dilakukan. Contoh zaman Abu Bakar ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar, bagaimana kalau kita membukukan mushaf para qurra, para hafid Quran waktu jihad melawan orang-orang murtad, banyak yang syahid, 70-an yang syahid. Ini buku kalau Quran kalau cuma di dada-dada para sahabat, kalau nggak dibukukan generasi setelah kita itu mau baca Quran dari mana? Abu Bakar bingung, tapi Rasul nggak pernah melakukan. Umar bilang ini penting, Ali bilang ini penting. Abu Bakar, masa saya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan Rasulullah? Jangan-jangan nanti bid'ah. Takut. Akhirnya kasih kesempatan 3 hari. Saya mau sholat istiqomah. Harus sholat istiqomah. Karena takut ini belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Setelah sholat istiqomah baru bismillah. Ini demi masalah umat. Saya setuju sebagai khalifah kita bukukan mushaf. Makanya kalau di Arab itu namanya mushaf bukan Quran ya. Jadi kalau kita ketemu saya mau beli mushaf, bukan beli Quran. Quran itu kalau Allah nggak usah berjual belikan. Beli Quran iya kan. Jadi kita butuh mushaf. Mushaf itu kumpulan lembaran yang ada tulisannya Alif Lam Mim, ada tulisan Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah itu tulisan-tulisan itu yang dikumpulkan dalam satu buku namanya mushaf. Quran itu sudah Allah isi dari Alhamdulillah. Itu Quran, makanya Quran sebabnya qadim, kayak mushaf makhluk, tulisan-tulisan makhluk berhasil. Itu yang terkait kita ya. Intinya selama tidak ada sandaran-sandaran dari Quran, Sunnah, tabi'in itu berarti bid'ah atau tidak ada cantolan dari Quran yang terkait dengan dalil umum atau dalil khusus, itu berarti bid'ah atau gampangnya kalau di Muhammadiyah yang terkait dengan urusan ibadah Allah kemudian ditambahin atau dikurangi itu namanya bid'ah. Adapun jika terkait dengan urusan dunia silahkan berkreasi. Maka di dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil ibadah at-ta'abbud ibadah. Prinsip utama dalam ibadah itu ikut kanjeng Nabi. Wal aslu fil muamalah al-iltifat ila al-ma'ani wal maqasid. Tapi kalau urusan muamalah, urusan dunia, sing intinya apa? Setelah berkreasi terserah. Jual beli. Seperti kan untung-untung kan, enggak riba, enggak nipu, enggak judi, mau pakai. Kalau dulu kan harus nipu. Sekarang pakai Shopee, sekarang online, sekarang terserah. Pembayaran duit dulu cash, sekarang harus cukup transfer, terserah gitu. Itu urusan dunia, kita pun kreativitas sebebas-bebasnya. Wallahu a'lam. Silakan. Oh iya, oke habis. Pertanyaan kedua. Perbedaan mengenai apa? Oh itu soal fikih. Soal fikih ya. Jadi fikih itu kalau di Muhammadiyah itu sudah masuk di putusan. Masuk di putusan. Karena masuk di putusan berarti itu menjadi pengikat bagi organisasi Muhammadiyah. Nah itu masuk fikih. Karena itu berdasarkan istihad. Berdasarkan istihad dengan melihat solusi sosial, macam-macam itu. Karena fikih yang lain boleh beda. Mau pakai pihak silahkan. Menurut saya pakai bisa. Itu memahami Qurannya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Kita sampai ditarjih yang jilid 1 masih pakai pihak. Sebelum dinasah, sebelum muncul putusan baru. Putusan baru ini yang kita pakai bisa. Tapi putusan mana juga kita pakai yang lain pakai rupiah apa terserah, itu bebas. Karena itu fikih boleh berbeda asal metode ada dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.